warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Belajar Bersama. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang pendidikan dan kebudayaan. Semoga soal-soal ini dapat menjadi referensi bagi teman-teman yang membutuhkan. Oke, langsung saja kita lihat soal yang pertama. Yang bukan merupakan daftar unit pelaksana teknis atau UPT di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah A. Sekretariat Jenderal, B. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, C. Badan Penelitian dan Pengembangan, D. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, atau E. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Jawabannya adalah E. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Daftar unit pelaksana teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terdiri dari 1. Sekretariat Jenderal, 2. Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, 3. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, 4. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, 5. Direktorat Jenderal Kebudayaan, 6. Badan Penelitian dan Pengembangan, 7. Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan. Jadi dia 7 daftar unit pelaksana teknis di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita lanjut soal nomor 2. Memiliki integritas, kreatif dan inovatif, inisiatif, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif, kerjasama. Yang bukan merupakan tata nilai budaya kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah A. 1, 2, dan 3, B. 2, 3, dan 4, C. 1, 3, dan 5, D. 1, 5, dan 6, atau E. 1, 3, dan 5. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D. 1, 5, dan 6. 7. Tata nilai budaya kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 1. Memiliki integritas, 2. Kreatif dan inovatif, 3. Inisiatif, 4. Pembelajar, 5. Menjunjung meritokrasi, 6. Terlibat aktif, dan 7. Tanpa pamrih. Ya, jadi itu dia 7 tata nilai budaya kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ya. Yang 1, 5, dan 6 berarti yang tidak termasuk adalah, kita lihat ya, kerjasama itu bukan merupakan tata nilai budaya kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita lanjut soal nomor 3. Memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal sebelumnya, gagasan, metode, atau alat, merupakan salah satu tata nilai budaya kerja Kemendikbud yang tergolong kepada tata nilai kreatif dan inovatif. Di antara indikator positif untuk tata nilai kreatif dan inovatif ini adalah kecuali A. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. B. Memiliki pola pikir yang variatif terhadap setiap permasalahan. C. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan. D. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif. Atau E. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah. Kita lihat jawabannya adalah A. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan, dan pengalaman. Beberapa indikator positif untuk tata nilai budaya kerja kreatif dan inovatif adalah 1. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru. 2. Selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan.
3. Bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif. 4. Berani mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah. 5. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif. Ya, jadi itu dia indikator positif untuk tata nilai budaya kerja kreatif dan inovatif. Jadi yang jawaban yang A ini berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, pengetahuan dan pengalaman. Ini adalah indikator positif untuk tata nilai budaya kerja pembelajar. Ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di tahun 2020 ini, Mendikbud meluncurkan 4 kebijakan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, yang merupakan pokok kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah kecuali A. Pendirian program studi atau prodi baru bagi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dengan akreditasi A dan B. B. Program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. C. Kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum atau BLU dan satuan kerja untuk menjadi PTN Badan Hukum atau PTN BH. D. Partisipasi aktif masyarakat dorong peningkatan kualitas perguruan tinggi. Apakah E. Memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester atau SKS. Jawabannya adalah D. Partisipasi aktif masyarakat dorong peningkatan kualitas perguruan tinggi. Ya, 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Yang pertama itu pendirian program studi atau prodi baru bagi perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta dengan akreditasi A dan B. Yang kedua, program reakreditasi yang bersifat otomatis untuk seluruh peringkat dan bersifat sukarela bagi perguruan tinggi dan prodi yang sudah siap naik peringkat. Yang ketiga, kebebasan bagi PTN Badan Layanan Umum dan satuan kerja untuk menjadi PTN BH atau PTN Badan Hukum. Dan yang keempat, memberikan hak kepada mahasiswa untuk mengambil mata kuliah di luar prodi dan melakukan perubahan definisi satuan kredit semester. Jadi itu dia 4 pokok kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbud di tahun 2020. Kita lanjut pada soal berikutnya. Salah satu pokok kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka adalah hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi satuan kredit semester atau SKS. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak dengan ketentuan A. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 3 semester atau setara dengan 50 SKS. B. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. C. Dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 2 semester setara dengan 40 SKS. D. Dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 3 semester setara dengan 40 SKS. Apakah E. SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 4 semester dari total semester yang harus dijalankan. Tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Oke, jawabannya adalah B ya. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester setara dengan 40 SKS. Ini mari kita lihat ini arahan kebijakan baru. Ini hak mengambil mata kuliah di luar prodi dan perubahan definisi satuan kredit semester.
Situasi saat ini, mahasiswa tidak memiliki banyak fleksibilitas untuk mengambil kelas di luar prodi dan kampusnya sendiri. Bobot SKS untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas sangat kecil dan tidak adil bagi mahasiswa yang sudah mengorbankan banyak waktu. Di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa. Di banyak kampus, pertukaran pelajar atau praktik kerja justru menunda kelulusan mahasiswa. Ini arahan kebijakan baru. Perguruan tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela dapat diambil atau tidak. Yang pertama, dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester atau setara dengan 40 SKS. Ditambah lagi dapat mengambil SKS di prodi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester setara dengan 20 SKS. Dengan kata lain, SKS yang wajib diambil di prodi asal adalah sebanyak 5 semester dari total semester yang harus dijalankan. Tidak berlaku untuk prodi kesehatan. Sedangkan perubahan definisi SKS, setiap SKS diartikan sebagai jam kegiatan, bukan jam belajar. Definisi kegiatan adalah belajar di kelas, praktik kerja atau magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi independen, dan kegiatan mengajar di daerah terpencil. Semua jenis kegiatan terpilih harus dibimbing seorang dosen atau dosen ditentukan oleh perguruan tinggi. Daftar kegiatan yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam 3 semester di atas dapat dipilih dari yang pertama, program yang ditentukan oleh pemerintah atau program yang disetujui oleh rektor. Ya, ini dia sumbernya adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Di tahun 2020, penyaluran dana BOS diubah yang tadinya 4 kali menjadi 3 kali. Pembagian pencairan dana BOS tersebut adalah A. Tahap 1 40%, tahap 2 30%, tahap 3 30%. B. Tahap 1 30%, tahap 2 30%, tahap 3 40%. C. Tahap 1 30%, tahap 2 40%, tahap 3 30%. Ataukah D. Tahap 1 40%, tahap 2 30%, tahap 3 20%. Atau E. Tahap 1 20%, tahap 2 40%, tahap 3 40%. Jawabannya adalah C. Tahap 1 30%, tahap 2 40%, dan tahap 3 30%. Pencairan dana BOS untuk tahun 2020 dibagi menjadi 3 tahap, yaitu ini dia tabelnya: tahap 1 30%, tahap 2 40%, dan tahap 3 30%. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Dana BOS reguler di tahun 2020 mengalami peningkatan. Besarnya dana BOS untuk siswa SMP atau MTS adalah A. Rp800.000 per siswa, B. Rp900.000 per siswa, C. Rp1.000.000 per siswa, D. Rp1.100.000 per siswa, atau E. Rp1.400.000 per siswa. Ya, jawabannya ini dana BOS reguler tahun 2020 untuk siswa SMP atau MTS ya. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah D. Rp1.100.000 per siswa. Besaran dana BOS di tahun 2020 mengalami peningkatan sebagai berikut. Ya, ini dia tabelnya. Jenjang pendidikan SD
2019 dari Rp800.000 menjadi Rp900.000 di tahun 2020. SMP atau MTS dari 1 juta menjadi 1.100.000 di tahun 2020 ya. SMA dari Rp1.400.000 menjadi Rp1.500.000, sedangkan SMK dari Rp1.400.000 menjadi Rp1.600.000. Diksus atau pendidikan khusus dari 2 juta ya tetap tidak ada perubahan tahun 2020. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Mendikbud Nadiem Anwar Makarim menetapkan 4 program pokok kebijakan pendidikan Merdeka Belajar. Salah satunya mengenai peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB zonasi. Kebijakan PPDB yang ditetapkan oleh Mendikbud di tahun 2020 ini adalah A. Jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%. Jalur afirmasi minimal 15%. Jalur perpindahan maksimal 5%. Jalur prestasi atau sisa 0 sampai dengan 30% disesuaikan dengan kondisi daerah. B. Jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 10%, jalur perpindahan maksimal 10%, jalur prestasi atau sisa 0 sampai dengan 30% disesuaikan dengan kondisi daerah. C. Jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 20%, jalur perpindahan maksimal 5%, dan jalur prestasi atau sisa 0 sampai dengan 25% disesuaikan dengan kondisi daerah. D. Jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 10%, dan jalur prestasi atau sisa 0 sampai dengan 25% disesuaikan dengan kondisi daerah. Atau KE. Jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15%, jalur perpindahan maksimal 15%, jalur prestasi atau sisa 0 sampai dengan 20% disesuaikan dengan kondisi daerah. Ini jawabannya adalah A. Jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi 15%, perpindahan maksimal 5%, jalur prestasi atau sisa 0 sampai dengan 30% disesuaikan dengan kondisi daerah. Jalur zonasi itu minimal 50%, afirmasi minimal 15%, perpindahan 5%, prestasi sisa atau 0 sampai dengan 30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Program guru penggerak menciptakan pemimpin pembelajaran yang berpusat pada murid. Program ini diharapkan akan menciptakan guru penggerak yang dapat kecuali A. Mengembangkan diri dan guru lain dengan berbagi dan kolaborasi. B. Memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual. C. Merencanakan, menjalankan, dan mengevaluasi pembelajaran yang terpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. D. Mampu memberikan motivasi dan berkomitmen tinggi. E. Mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid. Jawabannya adalah D. Mampu memberikan motivasi dan berkomitmen tinggi. Program guru penggerak diharapkan akan menciptakan guru penggerak yang dapat 1. Mengembangkan diri dan guru lain dengan refleksi, berbagi, dan kolaborasi secara mandiri. 2. Memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk berperilaku sesuai kode etik. 3. Merencanakan, menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran yang terpusat pada murid dengan melibatkan orang tua. 4. Berkolaborasi dengan orang tua dan komunitas untuk mengembangkan sekolah dan penumbuhan kepemimpinan murid.
Dan yang kelima itu mengembangkan dan memimpin upaya mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan relevan dengan kebutuhan komunitas di sekitar sekolah. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Program prioritas yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun pelaksanaan 2020 adalah kecuali A. Mega event yang dibagi 4 segmen, film, musik, Jakarta Biennale, dan Visual Art Expo. B. Karavan budaya atau Arung Samudra. C. Penguasaan desa pemajuan kebudayaan. D. Parade kebudayaan. Atau E. Pelindungan cagar budaya nasional dan cagar budaya bawah air. Jawabannya adalah D. Jawabannya D. Parade kebudayaan. Adapun program prioritas yang disiapkan oleh Direktorat Kebudayaan. Program prioritas yang disiapkan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun pelaksanaan 2020 adalah 1. Mega event yang dibagi 4 segmen, yaitu film, musik, Jakarta Biennale, dan Visual Art Expo. 2. Karavan budaya atau Arung Samudra yang dikemas dalam bentuk ekspedisi jalur rempah. 3. Pekan Kebudayaan Nasional yang akan dimulai dari Pekan Kebudayaan Daerah. 4. Platform Indonesiana dan Pawai Budaya. 5. Perlindungan cagar budaya nasional dan cagar budaya bawah air. 6. Memprakarsai desa pemajuan kebudayaan. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Program Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah 6-21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin, yang memiliki kartu keluarga sejahtera, dan beserta program keluarga harapan. PIP merupakan kerjasama 3 kementerian, yaitu A. Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Dalam Negeri. B. Kemendikbud, Kemensos, Kemenak, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Agama. C. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan. D. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Keuangan. Atau E. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Keuangan. Jawabannya adalah B. Kemendikbud, Kemensos, dan Kemenak. PIP merupakan kerjasama 3 kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang kedua Kementerian Sosial, dan yang ketiga adalah Kementerian Agama atau Kemenak. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Ya, terima kasih. Demikianlah soal-soal mengenai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.